Nadiem Makarim baru saja mencanangkan bentuk tes masuk universitas yang baru. Tes ini bukan tes matematika, fisika, dan pelajaran-pelajaran baku lain, tapi tes berdasarkan kemampuan berpikir untuk menyelesaikan soal. Cepatnya ini tes logika dan pengetahuan umum untuk menyokong logika itu. Ide ini sendiri nggak aneh-aneh banget dan nggak baru-baru banget juga. Nadiem Makarim seorang yang terdidik di level yang sangat tinggi dan seorang yang sudah membuktikan diri untuk mampu menyelesaikan soal di dunia nyata. Kualitas yang tidak dimiliki oleh kebanyakan Menteri Jokowi termasuk wapresnya. Saya harap Nadiem tahu apa yang sedang dilakukannya ini. Problemnya, siapkah dunia pendidikan Indonesia untuk melakukan seleksi semacam ini? Banyak orang yang nggak ngerti, termasuk banyak dosen di Indonesia, bahwa tes masuk universitas bukan hanya tes untuk calon mahasiswa atau mahasiswi, tapi juga tes untuk universitasnya. Saya jelaskan, universitas yang waras dan tidak abal-abal harus menjadi sentra ilmu pengetahuan dan akal sehat. Ini hanya bisa terjadi kalau mereka mampu mendidik mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi penggerak sentra itu. Jadi kelangsungan hidup universitas itu tergantung dari visi dan mutu pendidikannya, serta kecocokan mahasiswa-mahasiswi dengan visi dan mutunya. Ini jauh lebih luas dari masalah pintar tidaknya calon mahasiswa atau mahasiswi. Ini masalah mengertinya universitas itu dengan definitif tentang apa misinya dan orang-orang seperti apa yang mampu untuk dididiknya. Tes masuk universitas menjadi ujian bagi universitas tersebut. Saya sebut ujian karena kemampuan mereka untuk merancang tes dan membuat assessment yang memungkinkan mereka untuk menjaring mahasiswa-mahasiswi yang tepat untuk visi mereka akan diuji. Sekali lagi, ini masalah kecocokan, bukan cuma masalah pintar atau bodoh. Tentu saja, sebelumnya ujian untuk merancang visi dan misi yang realistis. Ujian ini adalah ujian dua arah. Kalau dosen-dosen di universitas tidak mengerti akan hal ini, ide Nadiem Makarim ini akan jadi sekedar wacana yang hilang di pusaran waktu. Sounds familiar kan? Berapa banyak wacana yang tinggal wacana di Indonesia? Tanpa merubah mindset dari para pendidik di Indonesia, bukan hanya universitas tapi pendidikan di bawahnya. Apa yang dirancangkan oleh Nadiem Makarim ini akan percuma, karena mereka tidak akan bisa mengimplementasikan ide ini. Yang paling mudah diprediksi adalah ide ini diakali sekedar dengan bimbingan belajar yang sekedar mengajarkan jalan pintas, seperti menghafal cara untuk lulus dalam ujian ini tanpa mengerti esensinya. Kalau ini terjadi, terobosan Nadiem Makarim ini akan percuma. Universitas-universitas terbaik di Indonesia pun sekarang ada di level abal-abal di dunia. Kalau ada orang dari negara berkembang yang ingin belajar tentang sains, diterima dengan beasiswa di UI, ITB, atau UGM, dan di National University of Singapore, NUS, atau Nanyang. Nggak ada orang yang waras yang akan memilih universitas-universitas terbaik di Indonesia itu. Ini baru perbandingan dengan tetangga terdekat. Meluaskan perbandingan ke Cina, Taiwan, Jepang, Korea, dan Australia cuma membuat makin ngenes. Karena memang mereka berada di universe yang sama sekali berbeda dengan universitas top di Asia sekalipun. Tentunya kecuali kalau kriteria mahasiswa-mahasiswi itu banyaknya masjid di sekitar universitas atau sekedar ingin dapat ijazah. Mindset dosen di Indonesia juga banyak yang bermasalah. Ambillah satu contoh di universitas negeri yang mungkin levelnya dikerak antah berantah. Ada dosen yang mempermalukan mahasiswanya sendiri di depan orang banyak. Hanya karena mahasiswa itu, menurut dosen itu, berkelakuan seperti seorang LGBT.
Apa yang bisa diharapkan dari dosen semacam ini? Yang lebih parah, apa yang bisa diharapkan dari lingkungan pendidikan semacam ini? Dia mestinya tak punya waktu untuk mengurus sesuatu yang remeh-temeh seperti ini, karena dia seharusnya sibuk untuk mengangkat derajat pendidikan dan penelitian di universitasnya. Dosen-dosen ini berlaku seperti seorang Doro yang jago kandang, tanpa tahu kalau sebenarnya mereka yang sedang diuji dan kenyataan bahwa universitas mereka belum beranjak dari level kerak menunjukkan bahwa mereka tidak lulus ujian itu dari tahun ke tahun. Saya nggak ngerti apakah ide ini tepat, tapi Nadine Makarim memang harus mulai dari suatu titik dan tentu dia tidak bisa menunggu sampai rencananya sempurna. Jadi, good luck Nadiem, good luck Indonesia. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Pitoyo Hartono dengan judul Ide Brilian Nadiem Ganti Sistem Penerimaan Mahasiswa. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.